Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang cara mengerjakan tugas letak unsur dalam SPU dan sifat keperiodikan unsur. Kamu bisa menuliskan jawaban untuk penjelasan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan dari yang sudah kamu baca. Berikutnya, bagaimana mengenai sifat keperiodikan unsur? Kita lihat di sini. Jari-jari atom kita lambangkan R. Dari atas ke bawah artinya dalam satu golongan yang sama. Jari-jari atom itu makin bawah, itu makin besar, Ibu lambangkan B. Tapi makin atas itu makin kecil. Nah, jari-jari elektron makin ke kanan itu makin kecil. Tapi makin ke kiri itu makin besar. Bedanya dengan energi ionisasi, lalu afinitas elektron, lalu keelektronegatifan, itu kebalikan dari jari-jari atom. Makin ke kanan, makin besar. Makin ke kiri, makin kecil. Begitupun dengan yang pada golongan. Itu akan kebalikan, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan, itu makin ke bawah, makin kecil. Kalau makin di atas letaknya itu makin besar. Jadi kamu bisa menuliskan nanti di sini di tabel jari-jari atom itu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu gimana sih? Oh, tadi makin ke bawah itu makin besar. Kamu tuliskan semakin besar. Lalu dalam satu periode dari kiri ke kanan itu kebalikannya, semakin kecil. Nah, untuk energi ionisasi, kalau dari jari-jarinya dalam satu golongan makin besar, maka energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan dalam satu golongan makin kecil. Tapi dalam satu periode, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan itu makin besar. Nah, sekarang gimana nih cara ngerjain ini? Kita lihat di sini. Kenapa ini ada A 282? Kalau B 2 sama 4, kalau C 28, kalau D 281, kalau E 283. Sekarang kita lihat 282 itu menunjukkan dia berarti nomor atomnya itu 12. Kenapa 12? Karena 282 kalau ditambahin totalnya 12. Kalau B berarti nomor atomnya 6, kalau C berarti 10. Kalau D 281 kalau ditambahin jadi 11, ini 13. Lalu untuk apa? 282 ini berarti menunjukkan dia di kulit K ada 2. Kenapa di kulit K 2? Karena dia maksimum di kulit K berjumlah 2. Di kulit L maksimumnya 8, di kulit M maksimumnya 2. Buat apa sih ini semua? Buat menentukan periodenya berapa. Jadi kalau ada 3 kulit K, L, M, berarti si A ini periodenya ketiga. Tapi angka 2 yang paling belakang itu menunjukkan golongan. Oke, Romawi ya. 2A. Mana 2, kamu tuliskan 2. Kamu tambahin huruf A di belakangnya. Ini periode 3 karena dia sampai M. Yang B hanya K dan L saja. Berarti dia 4A. Periodenya periode berapa? Periodenya 2 karena dia cuma sampai L. Kalau ini 28. Di K-nya 2, di L-nya 8. Berarti yang si C ini dari golongannya 8A, tapi periodenya 2. Kalau yang D ini K, L, M. Nah, ini terakhirnya angka 1, berarti dia golongan 1A. Tapi dia sampai M, jadi dia golongan 3. Kalau yang E 283, terakhirnya 3, dia kulit K, kulit L, kulit M. Golongannya 3A. Tapi periodenya 3. Nah, ini untuk apa sih? Kita akan menuliskannya di tabel. Golongan A itu 2A,
tapi periode 3. Ini kita tuliskan di sini A. Yang B-nya golongan 4, tapi periodenya 2. Yang C golongan 8, tapi periode 2. Kalau yang D golongan 1A, tapi periodenya 3. Kalau yang E golongan 3, tapi periodenya, si E ini periode berapa ya tadi ya? Periode 3, karena KLM. Oke. Lalu kita bisa menentukan jari-jari atom terbesarnya dari mana? Kita bisa menentukan jari-jari atom terbesar dengan cara sebagai berikut. Kita tuliskan. Yang kita inginkan ini adalah R yang terbesar. Kamu tuliskan R itu makin ke kanan, makin kecil. Tapi makin ke kiri, makin besar. Lalu R makin ke bawah itu makin besar, makin ke atas itu makin kecil. Kita hanya menginginkan yang terbesar, jadi kita lihat yang paling besar itu harus sebelah kiri dan harus paling bawah. Sebelah kiri dan paling bawah adalah D. Kalau ionisasi itu kebalikan jari-jari, jadi yang makin ke kanan itu besar, makin ke kiri itu kecil. Kalau energetisasi makin ke bawah itu kecil, makin ke atas itu besar. Jadi kita lihat harus yang paling atas dan harus yang paling kanan. Yang paling atas, nah di sini ada B, ada C. Yang paling kanan itu C. Lalu unsur logam. Logam itu di 1A sampai 3A. Kalau non logam di 4A sampai 8A. Jadi yang logam yang mana? 1, 2, 3 nih, D, A, E. Kamu tuliskan D, A, E. Lalu pertanyaan selanjutnya, non logam antara 4 dan 8, mana? 4 sampai 8 ada B, ada C. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.